mengenal penyakit jantingan, namun langkahnya poinnya poin F. Saya akan bertanya kepada ibu-ibu, namun sebelum saya bertanya karena waktu sudah siang, saya akan menyapa ibu-ibu dulu ya. Hai. Halo. Halo. Hai. Alhamdulillah, berarti masih semangat ibu-ibu walaupun siang masih semangat mengikuti pertemuan SDS atau P2K P2K2 ini. Nah, selanjutnya ibu-ibu saya meminta ibu-ibu untuk menceritakan pengalamannya ketika anak ibu sakit, entah sakit demam, diare atau jantingan atau sakit-sakit yang lainnya. Nah, pengalamannya seperti apa nanti diceritakan ya. Nah, yang pertama saya akan menunjuk Ibu Iis untuk menceritakan pengalamannya seperti apa ketika anaknya itu sakit. Silahkan Bu Iis. Iya. Ketika anak saya sakit demam pada waktu itu, saya pertama kali penanganannya saya atasi dengan obat warung saja. Tapi ternyata belum ada hasilnya dan selanjutnya saya bawa ke klinik terdekat. Oh, seperti itu Bu. Ya. Bawa ke klinik ya Bu ya. Ya. Mungkin ada pengalaman yang lain Bu Indra, silahkan. Kalau pengalaman saya waktu itu anak saya sakit diare, terus dibawa ke tukang urut. Alhamdulillah sudah sembuh. Sudah sembuh ya Bu ya. Alhamdulillah. Dibawa ke tukang urut, alhamdulillah sembuh. Nah, selanjutnya ibu-ibu, apakah ibu-ibu ada mau cerita lagi? Oh, enggak ada ya, cukup Ibu Iis sama Ibu Indra. Nah, yang saya pertanyakan lagi adalah apakah ibu-ibu ini mendapatkan kartu sehat atau kartu Indonesia Sehat itu dari pemerintah? Sudah. Alhamdulillah ya. Namun tidak pernah digunakan Bu ya? Belum. Belum ya. Belum. Tidak tahu caranya. Oh, seperti itu. Nah, ibu-ibu, kalau punya kartu sehat, kartu Indonesia Sehat atau BPJS, itu harus digunakan ibu-ibu ketika anaknya sakit, ketika ibu sakit, ketika keluarga ibu sakit, itu harus digunakan. Emang kalau tidak digunakan ya Bu Ibu. Karena apa? Karena program pemerintah ini kartu Indonesia ini untuk digunakan di fasilitas kesehatan. Nah, seperti tadi Ibu Iis anaknya dibawa dibelikan obat warung, terus dibawa ke klinik. Nah, kalau ke klinik itu kan bayar, kan eman sayang. Terus Ibu Indra anaknya diurut, alhamdulillah sehat ya Bu ya. Begini Bu Ibu, saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan kartu KIS atau BPJS. Nah, ketika anak-anak ibu sakit, ini jangan apa namanya itu, ibu-ibu harus membawa ke fasilitas kesehatan, contohnya puskesmas, terus puskesmas dibawa ke sana. Nanti di puskesmas itu diperiksa, dilayani kesehatannya, diperiksa, dikasih obat seperti itu. Betul Bu? Nah, ibu-ibu, ketika ibu-ibu ini anaknya masih belum sehat, nanti dari puskesmas akan dirujuk ke rumah sakit daerah. Nih seperti di sini ya. Berobat dengan memanfaatkan KIS atau BPJS ibu-ibu. Nah, ini tanpa membayar, ibu-ibu bisa memanfaatkan menyelesaikan kesehatannya. Yang pertama, ibu-ibu ketika keluarganya ada yang sakit dibawa ke puskesmas. Puskesmas pertamanya puskesmas tingkat 1 ini puskesmas ibu-ibu dibawa ke puskesmas. Setelah dari puskesmas ibu-ibu masih belum sembuh, anaknya belum sembuh, bisa dibawa ke rumah sakit umum daerah. Otomatis kalau dari ke rumah sakit umum daerah itu pasti diberi rujukan dari puskesmas ibu-ibu, karena sekarang ini banyak penyakit-penyakit yang perlu rujukan, perlu tindak lanjut dari rumah sakit yang lebih maju. Nah, selanjutnya ibu-ibu ketika masih perlu rujukan lagi, bisa dirujuk dari rumah sakit daerah ke rumah sakit nasional. Kalau di sini rumah sakit nasional di mana ibu? Di Rumah Sakit Sutomo. Di Dr. Sutomo Surabaya itu. Kalau di sini rumah sakit nasionalnya di Dr. Sutomo Surabaya. Kalau rumah sakit umumnya di Muhammad Anwar Sumeneb. Seperti itu ibu-ibu. Jadi ketika ibu-ibu menggunakan kartu KIS itu,
kita tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun. Alur rujukannya seperti itu, Bu. Kita ke puskesmas, dari puskesmas kalau belum sehat ke rumah sakit daerah, terus kalau belum sembuh juga ke rumah sakit nasional di Surabaya, namanya Dr. Sutomo. Mungkin ibu-ibu sudah paham? Paham. Oke, kalau sudah paham, saya coba lagi ya biar tidak tegang ini. Saya ingin ibu-ibu ingat kan salam P2K2? Ingat. Ya, saya coba lagi ingat. Jadi salam P2K2. Pertemuan, peningkatan kemampuan keluarga. Satu kali lagi, Bu ya. Ya. Pertemuan, peningkatan kemampuan keluarga. Terima kasih ibu-ibu masih ingat. Terima kasih ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.